life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, Halo guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman tentang gimana caranya supaya anak itu kalau makan nggak ribet, nggak pakai perlawanan, bahkan dia bisa mau makan sendiri, supaya anak jadi makannya lahap. Ibu-ibu pasti tahu banget dong rasanya nyuapin anak gitu ya, apalagi kalau lagi masa sebelum 2 tahun. Itu tuh pasti rasanya nyuapin anak adalah sebuah tugas yang sangat menguji kesabaran. Aku pun ngerasain hal yang sama, dan akhirnya aku sering banget ikut tentang parenting dan tentang GTM anak gitu ya. Dan setelah itu aku udah bisa mendapatkan tips-tips dari dokter-dokter gitu ya, dan aku coba untuk terapkan di anak aku. Dan sekarang anak aku kalau makan tuh udah no drama, udah gampang banget, dan dia udah mengerti gitu kalau waktunya makan ya dia harus makan. Di video kali ini aku akan sharing ke teman-teman gimana sih caranya aku merubah anak aku yang tadinya kalau makan itu kayak under pressure, stres banget, susah banget, jadi lahap banget dan bahkan dia mau makan sendiri. Cara pertama supaya anak mau lahap makan itu adalah ajak dia olahraga. Jadi aku juga sering banget ya untuk bahas kalau anak itu harus olahraga, harus bergerak, kalau bisa bahkan outdoor. Karena olahraga itu salah satu proses pembakaran kalori, dan ketika dia terbakar energinya, dia capek dan akhirnya pasti dia ujung-ujungnya lapar. Olahraganya apa aja sih? Boleh main di luar sama temennya, lari-lari, naik sepeda, berenang, apapun jenis olahraganya, yang penting dia itu membuang energi. Jadi ketika dia selesai olahraga gitu ya, dia pasti bakalan lapar. Ketika anak merasa lapar, dia pasti secara naluri akan minta makan. Disitulah momen dimana aku tuh bahagia banget kalau anak aku habis olahraga, karena dia akan minta makan, bahkan nggak perlu dipaksa, nggak perlu dibujuk, dia bakal minta sendiri. Kedua adalah perhatikan jadwal BAB anak. Jadi anak aku tuh pernah sekali waktu dia itu susah banget pup gitu ya, udah 3 hari dia nggak pup dan berujung GTM. Jadi perhatikan jadwal pup anak atau BAB anak ini juga penting banget. Jangan dipaksa kalau dia nggak mau makan karena dia mungkin perutnya juga nggak enak. Jadi memang kita harus mensiasati dan menjadwalkan kalau anak udah hari kedua nggak pup atau nggak BAB, itu kita harus cari cara supaya dia BAB. Karena ketika dia udah masuk hari ketiga dia nggak BAB, itu udah pasti makannya juga bakal kacau. Karena kita juga ngerti dong ya, namanya kalau kita sembelit gitu pasti perut kita juga nggak enak, mungkin bergas, penuh, rasanya begah gitu ya. Jadi biasanya kalau aku tuh anak aku udah mulai BAB bermasalah gitu ya, udah 2 hari gitu, aku akan bantu untuk pakai probiotik dan prebiotik. Jadi bisa dari apa aja, boleh dicoba dari buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun dari yogurt biasanya. Atau kalau sampai ternyata kok nggak ada efek apa-apa ya gitu, kita harus bantu dengan suplementasi probiotik. Karena ini adalah salah satu cara yang paling ampuh menurut aku. Ketika dia udah pup, pasti 1 jam 2 jam kemudian dia akan kembali lahap lagi makannya. Yang ketiga adalah atur jadwal makan anak. Jadi jangan sampai jarak makan besarnya dengan snack atau susunya itu terlalu dekat. Apalagi kalau misalnya anaknya masih di bawah 1 tahun. Jadi kan lambungnya masih kecil nih. Jadi nggak bisa tuh dia terlalu cepat, misalnya dijarakin cuma 1 jam atau 2 jam, mungkin dia masih kenyang. Jadi nanti semakin besar jadwalnya juga akan semakin jauh jamnya. Nah, mengatur jadwal ini benar banget dan penting banget. Aku tuh sangat strict dengan ini. Jadi aku sekarang harus jarakin anak aku itu makan 3 jam at least, atau 4 jam sekalian gitu. Biasanya 4 jam sih dia udah kelaparan gitu ya. Jadi pastikan sebelum jam makan utama gitu, misalnya dia makan di jam 12, berarti jam 8 itu dia sarapan. Dan di sela itu kalau bisa jangan dikasih apa-apa, kecuali anaknya secara rutin misalnya kamu kasih snack di jam 10, jam 12 dia tetap mau makan gitu ya, oke, nggak masalah. Tapi kalau ternyata di siang dia nggak mau makan, berarti harus diperbaiki lagi tuh jaraknya. Jangan-jangan sistem cernanya mungkin memang lebih lambat, jadi waktunya juga harus lebih jauh. Jadi mengatur jadwal anak ini juga penting banget. Ketika aku rajin untuk memperhatikan pola jadwal anak aku, ternyata ini juga berpengaruh dalam proses makan dia, dan dia menjadi lahap saat makan. Jadi itu dia 3 hal yang menurut aku pengaruh banget dalam proses makan anak. Karena 3 hal ini yang akhirnya setelah aku perhatikan dan aku perbaiki gitu ya, ternyata ini berdampak banget, dan akhirnya anak aku jadi bisa menikmati proses makan dengan baik. Jadi memang banyak banget sebenarnya sih aspek-aspek penyebab anak nggak mau makan gitu ya. Tapi menurut aku 3 hal ini yang benar-benar terlihat banget efeknya di anak aku. Ketika aku rubah dan aku perbaiki banget gitu ya, akhirnya dia bisa makan dengan lahap.
Jadi semoga video dari aku bisa membantu ibu-ibu yang lagi pusing banget karena anaknya nggak mau makan atau makannya males-malesan, pakai acara ngambek dulu atau apapun. Semoga setelah kalian nonton video ini, kalian bisa coba ke anak-anaknya dan anaknya makan jadi lahap. Kalau kalian suka dengan isi konten aku, jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan subscribe, like, comment, and share, oke? Thank you and bye-bye! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray